terangkan hampir tidak ada satu industri atau aktivitas ekonomi yang tidak terdampak pada pandemi COVID-19. Nah, dari mana terjadinya dampak-dampak tersebut? Pandemi COVID-19 itu memberikan dua dampak. Yang pertama adalah aspek finansial dan yang kedua adalah aspek operasional. Dari aspek finansial, itu terjadi penurunan dari permintaan dan pendapatan dari perseroan. Nah, penurunan pendapatan dan penerimaan perseroan itu menurunkan cash flow atau arus kas perseroan. Arus kas perseroan itu memberikan dampak kepada potensial covenant breach ya, yang mengakibatkan default kepada bank. Kemudian yang kedua adalah cash shortfall condition, itu memberikan perusahaan harus menambahkan modal kembali dan yang ketiga adalah penurunan aspek kelayakan investasi. Ini mengurangi atraktivitas dari proyek. Sedangkan dalam aspek operasional itu penurunan cash flow akan menimbulkan potensi default terhadap pemenuhan standar minimum. Pemenuhan standar minimum ini akan berdampak pada potensi default atau wan prestasi terhadap kalau kami di jalan tol itu dengan BPJT. Nah, itulah salah satu atau alasan-alasan mengapa perusahaan itu berdampak pada wabah pandemi COVID-19 ini. Pak Ramdhani, mungkin bisa lebih detail Pak. Kalau di sini dilihat ada penurunannya mungkin dari sisi permintaan dan juga dari sisi pendapatan begitu ya. Kalau dilihat dari masing-masing lini bisnis, kalau kita kan catat di sini banyak pendapatan terbesar sebenarnya masih jalan tol ya. Yang paling besar ini dampaknya kemana nih Pak? Ada jalan tol atau mungkin energi? Atau mungkin ada sektor air bersih lainnya yang lagi digeluti oleh Meta, Pak? Oke, saat ini kontribusi terbesar memang dari jalan tol, 69%, kemudian sisanya 20% dari energi, dan sisanya terakhir adalah 11% dari air. Memang yang paling banyak berdampak adalah jalan tol. Karena kalau kita lihat sejak pandemi COVID diumumkan pada Maret tanggal 2 oleh Presiden Jokowi, kalau saya tidak salah, itu terjadi penurunan yang cukup drastis. Dari segi traffic itu pada bulan Januari, Februari kami itu masih naik 2%. Februari malah naik 4%. Namun setelah diumumkan pandemi COVID itu terjadi penurunan kurang lebih 22% dari traffic kami. Kemudian di April itu mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu 59%. Namun kembali lagi kepada tingkah laku atau sikap manusia harus berinteraksi. Pada bulan Mei itu terjadi kenaikan sehingga minusnya menjadi 58% dan bulan Juni ini penurunannya tinggal 37%. Jadi ada indikasi recovery pattern sehingga kita bisa melihat bahwa pembukaan PSBB ini memberikan dampak cukup positif sebetulnya kepada kinerja perseroan dan kami yakin ke depan akan memberikan impact yang lebih baik lagi. Kalau dilihat ini tekanannya berapa persen nih Pak untuk menekan pendapatan secara keseluruhan nih Pak? Untuk kuartal 2 khususnya secara keseluruhan secara keseluruhan mungkin penurunannya sekitar 18%, tapi kita sedang merevisi atau mereview kuartal 1 dari pembukuan kita. Tetapi secara keseluruhan pada tahun 2019 itu dapat dikatakan bahwa ada kenaikan yang cukup signifikan. 2019 dibandingkan 2018, year on year, pendapatan kita itu naik 12%, sedangkan EBITDA itu naik 22%, dengan laba bersih ada kenaikan 46%. Nah, perlu catatan di sini, dalam pembukuan di 2019, itu pada tahun 2017 ada divestasi, memang terlihat laba bersihnya menjadi lebih besar, tapi kalau kita compare apple to apple, 2019 dengan 2018 itu terjadi kenaikan kurang lebih 46% dari laba bersih perseroan.